Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat. Bersama saya Bray Conan yang akan menceritakan alur film dari seluruh penjuru bumi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film apokaliptik berjudul Left Behind yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradai oleh Pete Armstrong dan ditulis oleh Paul Lalonde dan John Pattuch. Film ini disadur dari sebuah novel berjudul sama, menceritakan tentang sebuah tragedi yang dialami oleh sebuah keluarga pilot, di mana sang pilot tidak percaya dengan adanya Tuhan, hingga dia mengalami tragedi yang sangat aneh saat dalam penerbangannya. Nah, gimana kisah lengkap dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, siapkan nyali Anda, pastikan kuotanya, dan selamat menyaksikan. Scene diawali dengan seorang gadis bernama Chloe yang ada di sebuah bandara. Dia baru saja turun dari pesawat. Dia berencana pulang ke rumahnya karena kini sedang libur musim panas. Chloe kemudian menelepon ibunya dan mengabarkan bahwa kini ia sudah sampai dan akan segera menuju ke rumah. Dia berniat mengajak makan malam keluarganya untuk menyambut libur musim panas kali ini. Sayang, ibunya berkata bahwa sang ayah yang seorang pilot tidak bisa ikut dalam acara makan malam itu, karena di saat yang bersamaan ada jadwal penerbangan yang tidak bisa ditinggalkan. Ibunya juga berkata bahwa ayah saat ini sudah berangkat dan sepertinya akan segera tiba di bandara. Chloe yang mengetahui akan hal itu berniat menunggu ayahnya di bandara, sekedar untuk bertemu dan melepas rindu dengan ayahnya. Di bandara tersebut ada seorang pria yang bernama William. Ini parasnya. Dia adalah seorang wartawan terkenal yang sedang dalam perjalanan tugasnya. Saat itu ada seorang wanita yang bertanya pada William, apakah dia membaca Alkitab? Chloe yang mendengarnya dan menurutnya pertanyaan itu sangat sensitif, langsung menghampiri dan memotong pembicaraan mereka. Chloe sangat terganggu dengan pertanyaan itu, karena menurutnya kepercayaan kepada Tuhan adalah urusan pribadi masing-masing manusia. Di lain sisi, ayah Chloe yang bernama Ray tiba di parkiran bandara. Masih di dalam mobil, dia kemudian melepas cincin pernikahannya dan menyimpannya di dalam mobil. Di sana dia bertemu dengan Hetty, seorang pramugari cantik yang sepertinya ada hubungannya dengan si Ray ini. Mereka akan bertugas bersama dalam penerbangan kali ini. Di dalam bandara, William menghampiri Chloe yang duduk di salah satu restoran di sana. William rupanya sangat tertarik dengan Chloe yang menurutnya memiliki pemikiran yang dewasa dalam toleransi beragama. Mereka saling berbincang satu sama lain, hingga akhirnya ayah Chloe sampai di sana. Dan terkejut saat mengetahui Chloe yang melihatnya sedang bersama dengan seorang wanita. Ray pun kemudian menghampiri Chloe. Mereka saling melepas rasa rindu. Chloe bertanya pada sang ayah, mengapa dia harus pergi di saat dirinya baru saja pulang. Ray hanya menjawab bahwa dia tidak bisa meninggalkan tugasnya, karena itu adalah komitmen dalam pekerjaannya yang harus selalu siap kapan saja saat ada tugas penerbangan. Chloe kemudian menanyakan siapa pramugari yang terlihat sangat akrab dengan ayahnya tadi. Ray berdalih bahwa Hetty adalah seorang pramugari dan mereka tidak ada hubungan apapun selain rekan kerja biasa. Waduh. Saat itu, Chloe baru sadar bahwa ayahnya tidak memakai cincin pernikahannya. Ray beralasan bahwa dia tidak pernah memakai cincin itu saat sedang bertugas. Entah apa tujuannya. Tersadar bahwa jam keberangkatannya sudah dekat, setelah Ray berpamitan pada Chloe,
William yang sedari tadi duduk di belakang Clau kembali menghampirinya. Mereka meneruskan pembicaraan yang tadi sempat tertunda. Clau bertanya pada William, kenapa banyak orang yang menganggap Tuhan itu baik, padahal masih banyak hal buruk yang terjadi di dunia ini. William pun menjelaskan dan menyuruhnya untuk melihat dari sisi yang lain. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada sebab, pasti ada akibat, dan semuanya dalam kendali Tuhan. Mendengar jawaban dari William membuat Clau juga semakin tertarik padanya. Tidak lama setelahnya, William pamit untuk naik pesawat yang akan menuju ke London. Di mana pesawat yang ditumpanginya itu dipiloti oleh Kapten Ray, yang merupakan ayah dari Clau. Penumpang mulai memasuki pesawat. Sejenak, pramugari Hetty menjelaskan protokol keselamatan. Dan tidak lama setelah itu pesawat pun lepas landas menuju ke London. Sementara itu, Clau sudah sampai di rumahnya. Di depan rumah, dia disambut oleh adiknya yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Di dalam rumah, dia disambut pula oleh ibunya. Mereka ngobrol mengenai ayahnya yang tidak bisa ikut dalam acara makan malam. Clau juga bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang pria dan kini dia tertarik padanya. Ibunya lantas berkata bahwa takdir Tuhanlah yang telah mempertemukan mereka. Namun, Clau tidak setuju dengan pertanyaan ibunya itu. Menurutnya, jika Tuhan itu baik, kenapa menjauhkan ayahnya saat dirinya pulang? God did not bring me home. God had nothing to do with it. And Dad is not here right now. Clau yang sedikit merasa kesal, kemudian memilih pergi jalan-jalan mengajak adiknya. Clau mengajak adiknya itu ke sebuah mall. Di sana mereka melepas rasa rindu antara kakak dan adik. Namun suatu ketika Clau kehilangan adiknya, yang ternyata tertarik dengan sebuah drone yang sangat diidam-idamkannya sejak lama. Clau yang mencari akhirnya menemukan adiknya tersebut. Mereka pun kemudian melanjutkan jalan-jalan di mall tersebut. Di sela-sela obrolan mereka berdua, adiknya bertanya, apakah ayah dan ibunya akan baik-baik saja? Clau lantas menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia kemudian memeluk adiknya tersebut dan berkata bahwa dia tidak perlu khawatir, dan juga mengatakan jika ia sangat menyayangi adiknya itu. Namun, ada keanehan yang terjadi. Tiba-tiba, tubuh adiknya menghilang begitu saja. Beberapa orang di mall itu juga ikut menghilang secara misterius. Yang tersisa hanya pakaian yang dikenakannya saja. Di dalam pesawat, beberapa penumpang juga terlihat menghilang. Semua penumpang yang tersisa sangat kebingungan dan ketakutan akan kejadian aneh tersebut. Sementara di dalam kokpit, Ray dibuat kaget karena melihat kopilotnya yang sudah tidak ada di sana. Alhasil, membuat pesawat hilang kendali hingga akhirnya dapat kembali dikendalikan oleh Ray. Di dalam mall, Clau berusaha mencari adiknya. Kekacauan terjadi di mana-mana. Banyak mobil yang melaju sendiri tanpa ada yang mengendalikannya. Mengetahui adiknya tidak ada di mall itu, lantas Clau keluar dari sana dan mengira bahwa adiknya sudah ada di mobil. Namun, saat dia menuju ke mobilnya, ada sebuah pesawat jatuh tanpa pilot yang mengarah padanya. Clau kemudian menelepon sang ibu yang ada di rumah. Namun sayang, tidak ada yang mengangkat teleponnya.
Semua orang yang kehilangan anggota keluarganya sangat kebingungan dengan kejadian ini. Begitupun dengan orang yang ada di dalam pesawat. Semuanya nampak heran dengan apa yang mereka alami ini. Ray mencoba menghubungi menara pengawas, namun ia tidak mendapatkan respon sama sekali. Ray juga berusaha menenangkan semua penumpang. Dia berkata bahwa dia akan mencari informasi tentang kejadian apa yang mereka alami ini. Tidak lama setelah itu, ada sebuah pesawat tiba-tiba yang mengarah tepat ke arah pesawat yang dikemudikan Ray. Baru diketahui bahwa pesawat tersebut tidak dikendalikan oleh siapapun. Tidak ada pilot ataupun kopilot di dalam kokpitnya. Ray berusaha menghindari tabrakan besar itu, namun karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, kontak antara kedua pesawat pun terjadi. Membuat sayap pesawat yang dikendalikan Ray mengalami kerusakan, dan pesawat tanpa awak tadi meluncur ke bawah dengan kondisi terbakar. This is an emergency situation. Semua penumpang di dalam pesawat saling curiga. Bahkan ada seorang pria Arab yang dicurigai sebagai teroris. Lantaran membawa sebuah tas yang dicurigai berisi bom, dan ia dianggap sebagai dalang dari semua kejadian ini. Sementara itu, Claude terus mencari adiknya di sebuah rumah sakit. Terlihat rumah sakit ramai sesak dengan orang-orang yang mencari anggota keluarganya yang hilang. Saking ramainya, Klaus susah untuk masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Tidak kehilangan akal, dia memecahkan salah satu kaca jendela di bagian sisi rumah sakit tersebut. Di dalam rumah sakit, ia melihat banyak orang yang dirawat akibat keributan yang terjadi. Klaus masih tidak menemukan sang adik di sana. Ia sampai di sebuah ruangan bayi. Dia melihat semua bayi di ruangan itu sudah menghilang. Sama persis seperti yang lainnya. Hanya pakaian mereka saja yang tersisa. Di sana, ia bertemu dengan seorang pasien. Dia berkata bahwa dokter mengatakan semua bayi dan anak-anak menghilang misterius di seluruh dunia. Dan memang benar, sepanjang jalan, Claude tidak menemukan satu orang pun anak-anak. Yang dia lihat, banyak orang tua yang sedang nangis atas hilangnya anak-anak mereka secara tiba-tiba. Claude kini sudah sampai di rumahnya. Ia mencari ibunya, namun ia tidak menemukan siapapun di rumahnya. Di dalam kamar ibunya, ia menemukan sebuah Alkitab yang di dalamnya ada catatan dari ibunya. Dia yang sangat kesal dan sedih, hilang kendali dan melempar kitab yang dipegangnya tersebut. Sementara itu di pesawat, Ray menemukan sesuatu di dalam pakaian kopilotnya. Dia menemukan sebuah catatan dari kopilotnya itu, dan dari catatan itu Ray mengetahui bahwa sahabat sekaligus rekan kerjanya itu adalah seorang yang taat akan agama. Dari sana Ray tersadar bahwa Tuhan itu ada dan maha besar. Allahu Akbar. Ia menyadari bahwa hilangnya beberapa orang adalah kehendak dari Tuhan. Hetty menghampirinya dan melihat Ray menangis terseduh-seduh. Lantas ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ray menjawab bahwa semua kejadian ini merupakan kebesaran dan kehendak Tuhan. Dan semua orang yang telah menghilang kini sudah berada di surga. Hetty yang merasa keheranan tatkala Ray berbicara tentang Tuhan yang dia tahu selama ini Ray tidak percaya akan adanya Tuhan. Ray berkata bahwa dia baru sadar dan mengetahui ini semua dari sang istri yang selalu taat membaca Alkitab. I think I know where they are.
Sementara itu, ada seorang wanita yang entah bagaimana dapat membawa senjata api ke dalam pesawat. Ia menuduh penumpang lain yang telah mencuri anaknya yang telah hilang. Shut up, just shut up! Why are you doing this? Listen to me. William yang ada di sana kemudian mencoba menenangkan wanita tersebut agar tidak bisa menembakkan senjatanya. Hingga akhirnya William pun berhasil mengambil senjata itu. Sementara itu, Klaus pergi ke sebuah tempat ibadah. Di sana dia bertemu dengan seorang pemimpin dari tempat tersebut. Ia menceritakan bahwa ibu dan adiknya hilang secara misterius. Dia bertanya, apakah benar Tuhan yang mengangkat mereka ke surga? Si pemimpin itu kemudian membenarkannya. Jika kejadian tersebut adalah rencana Tuhan. I knew the words. I could quote them chapter. Namun, Klaus kembali bertanya lagi, lantas kenapa sang imam tidak diangkat ke surga padahal dia sudah mengabdikan dirinya kepada Tuhan selama ini? What about the rest of us? What about... Sang imam pun menjawab bahwa itu saja tidak cukup. Kepercayaan yang benar-benar percaya akan adanya Tuhanlah yang menjadi kunci utama dari kejadian ini. Dalam pesawat, Ray menjelaskan semua kejadian ini adalah takdir Tuhan. Namun, Hetty lagi-lagi malah menyinggung Ray yang selama ini telah menyembunyikan status pernikahan dengan istrinya. Dan selama ini, ia mengaku pada Hetty bahwa dia masih bujang. Sehingga hal itulah yang membuat Hetty tidak mempercayai Ray tatkala dia berbicara tentang Tuhan. Klaus kini pergi menuju ke sebuah jembatan untuk merenungi nasibnya yang kini hanya seorang diri. Ia mencoba melompat dari jembatan itu, namun tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengangkatnya, yang ternyata itu adalah William yang kini ada bersama dengan ayahnya. William kemudian menyerahkan ponselnya pada Ray. Klaus menceritakan semua kejadian yang terjadi hari ini pada ayahnya tersebut, bahwa ibu dan adiknya kini hilang dan sudah tidak ada. Yeah, I guess so. Ray yang mendengarnya tak kuasa menahan air mata dalam kelopak matanya. Tangisnya pecah sembari berucap, Ray merasa menyesal jika dirinya tidak bisa menemani keluarganya di saat-saat terakhir. Ia berkata pada Klaus bahwa pesawat yang dia kendalikan hampir kehabisan bahan bakar karena mengalami insiden di udara, lain turbulensi, tapi pisan. Klaus berkata bahwa dia akan sebisa mungkin membantu ayahnya untuk mencarikan tempat mendarat darurat. Ia pun kemudian langsung berinisiatif menggunakan motor mencari tempat yang luas. Klaus terus berkomunikasi dengan William dan ayahnya, memberitahu bahwa ia menemukan sebuah lahan yang dapat digunakan untuk mendarat darurat. Ray pun berkata bahwa setidaknya dia butuh landasan sepanjang 1 mil untuk dapat mendaratkan pesawat ini. Dia juga membutuhkan penerangan sebagai tanda untuk mengetahui lokasi tempat pendaratannya itu. Kemudian, Klaus menemukan sebuah drum yang berisi bahan bakar, lalu dia menumpahkannya dan menyulutnya menggunakan korek api yang sudah ada di saku celananya. Hal itu ia lakukan sebagai pengganti lampu penerangan di mana ledakan api yang cukup besar menjadi tanda dan bisa terlihat dari langit-langit kopilot. Hal itu ia lakukan sebagai pengganti lampu penerangan di mana ledakan api yang cukup besar menjadi tanda dan bisa terlihat oleh Ray di pesawat. Ray yang melihatnya dari pesawat kemudian berusaha mendaratkan pesawat di area yang sudah disiapkan oleh anaknya itu. Hingga akhirnya Ray bisa mendaratkan pesawatnya dengan keadaan selamat dan sentosa.
Mereka segera turun dari pesawat itu. Kemudian di sana Ray bertemu dengan sang anak dan langsung memeluknya. Just glad that you're okay. Ray merasa menyesal di mana selama ini ia telah menyia-nyiakan keluarganya. Mereka juga saling meminta maaf akan kesalahan mereka masing-masing. Mereka juga berusaha merelakan kepergian adik dan ibu Clau. Kemudian film pun berakhir. Terkadang hal tersulit untuk dilakukan adalah kita ingin mengendalikan hidup atau situasi kita sendiri, alih-alih percaya kepada Tuhan itu sendiri. Melalui kitab suci dan pengalaman hidup, Tuhan membuktikan bahwa Dia akan menepati janjinya kepada kita dan selalu setia seperti itu. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kita. Dialah yang bisa kita percaya untuk menjaga kita selaku umat manusia dalam setiap momen kehidupan. Dengan membaca kitabnya, kalau Kristen ya mungkin Alkitab, di Muslim Al-Quran, dan di agama-agama lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seperti yang dikatakan Jason Poncio, kita bisa belajar lebih banyak tentang Tuhan dari Alkitab. Makin banyak kita belajar tentang Dia, makin kita mencintai dan mempercayai Dia. Saya Bray yang serba sendiri ini percaya dengan Tuhan. Dan oleh karenanya, semoga bisa menghibur kawan-kawan lagi di kemudian hari. Akhir kata, saya pamit.